Wabarakatuh, nama saya Dimas Febranto dari kelas 11 TJKT. Saya di sini ingin membuat video bagaimana cara mengkonfigurasi mikrotik dengan menggunakan metode wireless. Hal yang perlu kita siapkan di sini adalah mikrotik dan juga kabelan yang berjeniskan straight. Kita colokkan kabelan kita ke bagian Ether 2 pada mikrotik, lalu kita sambungkan juga ke dalam laptop. Kita perlu membuka Winbox untuk bisa mengkonfigurasi mikrotiknya. Jika sudah muncul seperti ini adalah nama dari mikrotik yang sudah kita sambungkan. Kita perlu memencet MAC address-nya, lalu kita konekkan. Setelah terbuka menu seperti ini, yang kita perlu buka adalah wireless. Wireless di bagian sini. Untuk WLAN-nya kita bisa pencet checklist ini agar WLAN-nya menyala. Sedangkan tanda X di sini untuk mematikan WLAN-nya. Lalu kita pindah ke security profile. Kita pencet tanda plus ini untuk membuat password baru. Untuk modenya kita pakai dynamic key. Dynamic key di sini berfungsi untuk kita memasukkan password pada WiFi yang ingin kita konekkan nanti. WPA kita perlu menceklis WPA PSK, WPA PSK 2 dan TKIP. WPA PSK di sini berfungsi untuk keamanan jaringan nirkabel, sedangkan WPA 2 PSK ini adalah versi 2-nya dari WPA PSK yang pertama ini. Kita masukkan dulu password dari WiFi yang ingin kita konekkan. Satu lagi. Setelah selesai, kita apply, lalu kita oke. Jika sudah jadi seperti ini, kita balik lagi ke WiFi interface. Kita pencet 2 kali untuk WLAN satunya. Dan untuk bannya, kita ganti ke yang 2 GHz BGN. Dan untuk SSD ini, agar SSD ini muncul WiFi yang ingin kita sambungkan, kita perlu men-scan-nya terlebih dahulu. Yang pertama kita lakukan adalah pencet menu scan di sini, lalu akan terbuka menu scanning ini. Dan setelah ini kita lakukan, kita pencet start agar WiFi yang ingin kita sambungkan muncul. Nah, sini kita masukkan WiFi dengan password yang sama pada security profile di sini. Lalu untuk security profile di sini kita ganti profile 1 karena security profile yang di sini sudah kita buat nih yang menamakan profile 1. Setelah sudah seperti ini, kita apply lalu kita oke. Nah, jika WLAN 1 sudah menunjukkan ada tanda R seperti ini, berarti WLAN 1 sudah mendapatkan internet. Dan kita perlu pindah ke IP DHCP client. Kita pencet tanda plus ini agar kita bisa membuat IP untuk WLAN satunya. Setelah itu fungsinya di sini kita perlu memakai untuk interface-nya kita memakai WLAN 1. Lalu di sini setelah udah seperti ini kita hanya perlu mengapply lalu oke. Dan kita tunggu untuk status searching ini sampai bertuliskan bound. Kita tunggu sebentar. Nah, untuk WLAN satunya dia sudah mendapatkan IP address nih dan statusnya sudah berganti untuk berganti bound. Kita lihat
Lalu kita pindah ke IP address. Nah, kita lihat di sini. IP address untuk WLAN 1 sama dengan DHCP klien untuk WLAN 1. Kita hanya perlu membuat satu lagi untuk Ether 2. Kenapa Ether 2? Karena kabel LAN yang kita colokkan ke laptop ada di bolongan Ether 2. Untuk address di Ether 2 kita bisa bebas taruh berapa saja. Misalnya saya naruh 192.168.8.1/24. Setelah jadi seperti ini kita apply. Lalu oke. Nah, sudah jadi 2 IP di sini. Kita pindah ke DHCP server. Nah, dia DHCP server ini kita perlu mencet DHCP setup. Dan untuk DHCP security ini kita pakai WLAN 1. Kita next. Ini kita bisa pencet next terus sampai dia bertuliskan seperti ini. Jika sudah bertuliskan seperti ini berarti sudah berhasil. Lalu kita pencet OK. Lalu kita pindah ke DNS. Nah, allow remote ini kita checklist dan kita apply, lalu OK. Kita balik lagi ke IP, kita pindah ke firewall, lalu NAT. Nah, untuk di action kita bisa pakai masquerade. Fungsi masquerade di sini adalah agar komputer klien bisa berkomunikasi dengan jaringan publik. Setelah kita ganti seperti ini, kita ganti ke general dan kita chainnya kita ganti ke src NAT. src NAT di sini memiliki fungsi untuk mengubah source address dari sebuah paket data. Dan untuk out interface kita pakai WLAN 1. Setelah sudah jadi, kita apply. Terus oke. Nah, semua konfigurasi kita telah selesai kita setting. Kita lihat sini. Oh, di sini masih belum internet. Kita perlu pencet ke new terminal. Apakah Mikrotik sudah mendapatkan internet atau belum? Kita ping google.com. Oh, sudah. Jika sudah muncul seperti ini, berarti Mikrotik sudah mendapatkan internet. Nah, kita lihat komputer juga sudah mendapatkan internet seperti ini. Kalau ada tanda komputer dan LAN seperti ini, berarti laptop sudah mendapatkan akses internet melalui Mikrotik. Kita tes untuk membuka Google dan kita tes kecepatannya. Kita mendapatkan kecepatan berapa untuk laptopnya. Kita tunggu sebentar. Kita mulai dan kita lihat dapat berapa untuk kecepatan internet yang kita dapat melalui Mikrotik. Seginilah kecepatan yang kita dapatkan melalui Mikrotik. Terkadang kecepatan bisa lebih besar atau lebih kecil. Itu tergantung dengan WiFi awal yang kita konekkan ke Mikrotik. Kita lihat bahannya. Bahannya dapat di sekitar 2, 3,
8,69 Mbps. Karena semua sudah selesai dan laptop juga sudah mendapatkan akses internet, mungkin segini saja video dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.